Oke, kita recording dulu dan saat ini kita sudah live di Facebook ya Bapak Ibu ya, dan mungkin ya Bapak Ibu yang sudah join di webinar Zoom ya. Mungkin oke, kita ada live semua. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah suara saya jelas? Mungkin kalau misalnya suara saya mungkin nggak terlalu jelas, mungkin bisa langsung infokan di kolom Q&A ya. Jadi di sini biar informasinya tersampaikan seperti itu. Oke, kita mulai aja Bapak Ibu. Selamat siang, berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya di Senin yang cukup cerah ini? Tentunya Bapak Ibu juga harus tetap semangat untuk aktivitas yang mungkin saat ini ada yang aktivitasnya cukup padat atau yang Bapak Ibu tinggal jalan terus. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan cuan terus ya Bapak Ibu ya terkait percuanan atau investasi di pasar modal begitu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang join live di Instagram kemarin hari Kamis, saya eh, beredukasi atau sosialisasi atau live IG bareng dengan Pak Fatoni. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya, dan nanti di sini rentetannya adalah saya akan menjelaskan terkait platform dari CGS Sekuritas Indonesia di sesi 2. Dan perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim Digital Business dari CGS Sekuritas Indonesia yang akan membawakan oleh platform bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia atau biasa kita kenal adalah CGSCMB iTrade. Dan nanti di sesi pertama saya nggak sendirian nih, nanti akan diisi oleh Bapak Fatoni Arif Maharani dari Equity Team CGSCMB Sekuritas Indonesia Galeri Investasi Yogyakarta yang akan mengisi materi pertama. Mungkin Bapak Ibu yang ingin lebih dalam mendalami instrumen atau investasi di pasar modal, tentunya kita akan sharing dan kita akan bahas tuntas, kupas tuntas di sesi siang hari ini seperti itu. Dan tentunya saya mempunyai promo-promo menarik nih Bapak Ibu yang tentunya sayang banget untuk dilewatkan. Sebelum masuk ke sesi satu, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu untuk event-event kita berupa promo-promo kita yang saat ini seperti itu. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang saat ini sudah live di Facebook maupun di ikut webinar Zoom di kita ya. Mungkin Bapak Ibu saya tampilkan ini adalah website kita di cgscmb.co.id dan tentunya Bapak Ibu juga bisa langsung kunjungi ya dan bisa langsung atau ketik langsung di cgscmb.co.id dan langsung di layar kaca Bapak Ibu saat ini yang ditampilkan adalah ya kita lihat ya, di sini ada free broker fee, kita periodenya cukup panjang nih Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari tanggal 23 Agustus sampai 31 Desember 2022. Jadi event ini atau promo ini kita adakan untuk Bapak Ibu yang ingin membuka atau berinvestasi di instrumen syariah tentunya seperti itu. Jadi kita memberikan atau tidak menggunakan fee ya ketika Bapak Ibu melakukan pembelian saham syariah akun syariah seperti itu. Dan yang kedua, kita juga mempunyai promo yang menarik tentunya. Jadi ketika membuka akun, langsung mendapatkan voucher investasi sebesar 50.000. Jadi periodenya juga cukup panjang, sama dengan free broker fee. Jadi kita mulai dari tanggal 23 Agustus sampai 31 Desember 2022. Dan pastikan Bapak Ibu membuka akun syariah dan memilih RDNC Biniaga dan tentunya nanti akan langsung ditransfer sebesar 50.000 ke nomor RDN Bapak Ibu itu. Dan tentunya kita juga mempunyai apa namanya kelas-kelas yang menarik nih yang Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi kita mempunyai beberapa event. Biasanya kita sama IDX atau mungkin kita ada acara-acara yang menarik. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di Jelajah. Lalu jadwal kelas edukasi. Oke, ini sedang loading.
Oke, ini sepertinya jaringannya agak sedikit lambat ya. Oke. Nah, jadi kita di sini mempunyai kelas bulanan ya, atau biasanya kita kenal adalah SPM Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik jelajah, lalu jadwal kelas edukasi. Nah, nanti langsung klik aja di sini, dan tentunya nanti akan untuk sekolah pasar modal, dan Bapak Ibu bisa langsung klik info detail di sini. Nah, biasanya di sini kita tuh biasanya pembawa acaranya terkait instrumen pasar modal, cara berinvestasinya, atau pengetahuan umum seperti itu ya. Jadi biasanya kita juga dibawakan oleh materinya itu dari Indonesia Stock Exchange, biasanya itu dibawakan oleh Mas Yusuf Adi Perdana selaku dari Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini, dan nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan tentunya nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup seperti itu, dan nanti kita akan informasikan melalui apa namanya grup tersebut untuk di Zoom ya, atau informasi-informasi lainnya terkait event kita yaitu Sekolah Pasar Modal yang kita adakan tanggal 29 September 2022 seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini, dan tentunya juga siapkan ketika Bapak Ibu sudah membuka account, Bapak Ibu juga bisa langsung membayarkan sebesar 100.000 ke RDN Bapak Ibu tersebut seperti itu. Dan tentunya eh, kita juga ada event-event juga ya Bapak Ibu ya. Kita juga kait Kickstart Syariah. Oke, sebentar. Saya cari dulu. Sepertinya ini agak sedikit lambat jaringannya. Mungkin sebentar saya. Nah, kita juga ada event Kickstart Syariah ya, atau Syariah Investor Kickstart. Bapak Ibu yang tadi berminat membuka akun syariah dan instrumen investasi secara syariah, tentunya Bapak Ibu bisa lebih mendalami lagi terkait instrumen atau pengetahuan dasar tentang instrumen syariah ya, atau investasi syariah. Tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti acara atau event kami yang kita adakan itu di tanggal 27 September 2022. Caranya gampang sekali untuk mendaftarnya. Bapak Ibu bisa langsung klik info detail di sini. Oke, sedang loading ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saya ganti jaringan dulu ya, karena mungkin jaringannya kurang stabil dan saya coba ganti jaringan. Nah, ini udah. Jadi di sini kita ada 3 hari Bapak Ibu untuk acaranya. Kita mulai dari tanggal 27 September 2022. Kita mulai dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita juga ada pembicara yang cukup cukup menarik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di sini lihat ada panelis kita yaitu Bapak Dodi Prasetya Ardana selaku dari pengantar pasar modal syariah, Kepala Unit Pengembang Bisnis Syariah dari Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya nanti akan dimoderatorin oleh Bapak Sutrisna Mijaya terkait dari produk knowledge dan aktivasi SOTS seperti itu. Dan tentunya kita juga mempunyai hadiah yang menarik ya kalau untuk event tanggal 27 itu sebesar top up RDN sebesar 100.000 bagi 5 orang pendaftar pertama. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar registrasinya, dan Bapak Ibu juga mendaftar atau membuka akunnya untuk 15 orang pertama, Bapak Ibu juga bisa kesempatan mendapatkan top up RDN sebesar 100.000 seperti itu. Dan yang kedua kita juga apa namanya punya tema yang menarik nih tanggal 28 September 2022 yaitu adalah how to pick up Syariah stock. Nah, di sini kita ada pembicaranya dari tim research kita, tim research analis kita, yaitu yang pertama ada dari Bapak Aji Kurniawan selaku dari analisa fundamental, dan yang kedua itu ada Bapak Kevin Huta Barat selaku dari analisa teknikal dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia, dan
di sini juga ada hadiah menarik yaitu merchandise bagi peserta yang teraktif. Jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung terkait bagaimana cara analisa fundamental maupun analisa teknikal terutama di saham-saham atau instrumen syariah seperti itu, dan itu di hari Rabu tanggal 28 September 2022. Lalu di hari ketiga Bapak Ibu kita di hari Kamis 29 September 2022, jamnya juga sama seperti di hari pertama. Itu juga kita ada panelis juga, ada narasumber kita dari Bu Fani Soherman dari Head of Retail Research dari CGS YMB Sekuritas Indonesia, dan di sini juga ada Ibu Friska Devi ya selaku dari Testimoni Investor Syariah. Dan tentunya kita juga punya hadiah menarik juga ya. Jadi kita 3 hari ini mempunyai hadiah menarik, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti event-event kita 3 hari ke depan untuk acara tersebut seperti itu. Caranya juga gampang untuk registrasinya. Bapak Ibu juga bisa langsung klik registrasi di sini, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, nomor HP, alamat email, dan sebagainya. Dan nanti kita akan masukkan ke grup, dan kita akan memberikan informasi-informasi terkait seputar acara Syariah Investor Kickstart Program seperti itu. Oke, cukup seperti itu Bapak Ibu untuk event dan promo kita. Mungkin kita langsung sapa aja Pak Toninya. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang Mas Wisnu. Gimana Pak kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya Pak. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Oke Pak Tony, untuk sesi pertama waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik Mas Wisnu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membagikan atau sharing tentang investasi khususnya di dunia saham dengan tagline yuk rame-rame kita jadi investor saham. Pada kali ini kita akan bagi menjadi 3 chapter. Yang pertama, pentingnya mengapa kita berinvestasi saham. Kemudian nanti yang kedua ada study case, investasi saham dibandingkan dengan menabung konvensional di bank. Dan yang terakhir, update market untuk kondisi terkini. Kita mulai dari pentingnya investasi saham. Menurut Robert T. Kiyosaki ada mindset differences untuk perbandingan ya antara 2 orang yang dengan mindset berhasil dan mindset orang yang belum berhasil. Yang pertama, orang yang belum berhasil mindsetnya menjadi orang yang cerdik pandai dengan tujuan agar bisa bekerja di perusahaan yang besar. Tapi untuk mindset orang yang berhasil, dia memiliki mindset untuk mendirikan perusahaan dan Pak memperkerjakan. Fortuny, maaf Pak, Ya. untuk yang kotak yang di sebelah kanan ini, mohon maaf Pak, di minimize terlebih dahulu ya Pak. Oke. Di lebih jelas. Oke, kita ya Mas Wisnu. Ya, nah sudah Pak, sudah aman Pak. Oke, saya Monggo. lanjut. Nah, ya, yang bawahnya nih Pak, yang bawahnya jadi agak ketutup, boleh di. Nah, oke sudah aman Pak. Yang kedua, mindset orang yang belum berhasil, mereka lebih suka menabung secara konvensional, sementara orang yang berhasil, dia lebih suka untuk berinvestasi. Dan yang ketiga, pada kondisi yang sangat sulit, misalnya pada saat kondisi kemarin, pandemi kemarin ya, mereka berpikir bahwa pesimis tidak mampu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Akan tetapi untuk mindset orang yang berhasil, menjadikan kondisi sulit sebagai peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan yang keempat, bekerja untuk uang, untuk orang yang berhasil, punya mindset uang yang bekerja untuk mereka. Oke. Human character, ini ada fear and greed, jadi ketakutan dan ketamakan. Pada dasarnya orang takut hidup tanpa memiliki uang, sehingga mereka mempunyai motivasi untuk bekerja untuk menghasilkan uang.
Nah, ketika mereka sudah menghasilkan atau mendapatkan uang, hasrat untuk konsumsinya lebih besar daripada hasrat untuk saving ataupun investasi. Sehingga mengajak mereka untuk memikirkan hal yang indah-indah seperti membeli mobil baru, handphone baru, kendaraan baru, dan sebagainya, yang itu cenderung bersifat konsumtif dan secara financial planning itu tidak baik untuk masa depan ya. Nah, yang ketiga adalah rat race ya, jebakan rat race. Bapak Ibu tahu hewan hamster itu biasanya di kandangnya ada disediakan mainan yang berbentuk bulat, di mana hamster itu akan naik di atasnya, berlari dan hanya terus berputar-putar di tempat, tidak berpindah tempat dan tidak menghasilkan sesuatu. Nah, rat race ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana keuangan seseorang yang belum bebas. Secara financial freedom, orang itu masih belum bebas. Contoh realnya, harus bangun pagi-pagi sekali untuk berangkat bekerja, untuk mendapatkan gaji dan upah, dan akhirnya uang tersebut hanya digunakan untuk membayar cicilan ini itu dan untuk memenuhi gaya hidupnya. Bahkan sebelum akhir bulan pun uang mereka sudah habis dan akhirnya malah bisa berutang. Dan hal ini terus berulang tanpa ada perbaikan yang bagus ke depannya. Nah, hal itu patut kita renungkan bersama. Apakah masih ingin terjebak dalam rat race terus-menerus atau kita akan akan bangkit untuk menjadi orang yang mandiri secara finansial. Faktanya Bapak Ibu membuktikan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu mempunyai keterbatasan. Di Indonesia ini, di negara kita, usia produktif untuk karyawan dibatasi sampai usia 55 tahun. Nah, yang perlu kita pikirkan setelah usia itu, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa memiliki income atau pendapatan untuk melaksanakan hari tua dengan tenang ya. Jadi untuk itu pentingnya investasi sejak dini agar supaya kedepannya kita mempunyai jaminan di hari tua ketika sudah tidak mampu bekerja lagi sebagai employee atau sebagai businessman, kita sudah punya jaminan di hari tua yang bisa untuk melaksanakan hidup dengan memenuhi kebutuhan kita dengan tenang. Oke, berikut ada 4 perbedaan cash flow kuadran menurut Robert T. Kiyosaki. Yang pertama, active employee, self-employee, businessman, dan investor. 4 ini memiliki 4 karakter yang berbeda, di mana employee mereka akan bekerja dengan aktif, bekerja untuk menghasilkan uang. Tentunya mereka ikut orang ya, ikut di suatu perusahaan. Kemudian untuk self-employed dia adalah pekerja mandiri, tidak tergantung dengan perusahaan tertentu, dia seorang profesional, contohnya seorang artis. Kemudian yang ketiga ada businessman, di mana dia bekerja untuk mengelola sebuah perusahaan, di mana perusahaan nanti berjalan dan menghasilkan uang untuk pendapatannya. Kemudian yang keempat yaitu investor. Nah, investor ini mindsetnya uang yang bekerja untuk dia. Contoh salah satu seorang investor yang sukses di dunia ini sebagai panutan banyak orang ya adalah Warren Buffett. Dia adalah pengusaha, investor, dan juga terkenal sebagai seorang yang dermawan yang merupakan ketua dan CEO Berkshire Hathaway, di mana dia dianggap salah satu investor sukses dunia, di mana dia belajar berinvestasi dari umur belasan tahun dan hingga tahun 2019
sudah memiliki kekayaan 88,9 miliar dolar, di mana beliau terkenal sebagai seorang value investing, atau dia seorang investor yang dengan cermat meneliti, kemudian memilih sebuah perusahaan-perusahaan yang masih kecil, yang kedepannya berpotensi menjadi perusahaan yang besar dengan nilai kapitalisasi yang berlipat. Sebagai ilustrasi, ketika perusahaan itu masih kecil, dia masih senilai dengan sebuah sepeda MTB ya. Itu ketika diteliti secara nilai fundamentalnya dan prospek ke depannya, suatu saat dia akan tumbuh dan berkembang dan menjadi suatu perusahaan yang besar dengan nilai kapitalisasi yang berlipat setara dengan sebuah mobil. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada 4 basic investment mindset. Ini dikutip dari Burton and Investment Advisor, Hedge Fund Manager. Yang pertama, investor yang memilih memberikan modalnya dikelola oleh pihak lain. Jadi investor ini tahu beres ya, dia tidak mau repot, dananya diserahkan kepada pihak lain untuk mengelola, biasanya perusahaan asset management yang dimana dikelola oleh investment manager. Contohnya di instrumen investasi yang berupa reksadana, kemudian produk-produk lainnya yang dikelola oleh investment manager, di mana kemungkinan hasilnya yang didapat belum tentu maksimal karena seringkali investor hanya beli dan tidak meneliti lagi produk-produk yang dibeli itu asetnya itu diinvestasikan di sektor apa saja. Kemudian yang kedua, investor yang tidak mau belajar untuk berinvestasi. Nah ini biasanya investor yang bertipe pesimistis karena menganggap hasil dari investasi tidak sebanding dengan waktu dan biaya digunakan untuk belajar hal-hal baru tentang kaitannya dengan investasi. Dan yang ketiga, investor yang berpikir mereka belum punya cukup uang untuk menjadi investor. Nah, ini banyak sekali kita temui di masyarakat bahwa masyarakat masih berpikir bahwa investasi itu harus menyediakan dana yang cukup banyak atau cukup besar. Padahal anggapan tersebut adalah sangat keliru ya, karena sekarang ini kebijakan dari otoritas pasar modal bahwasanya untuk memulai berinvestasi di saham khususnya itu bisa dimulai dengan 100.000, dan untuk menjadi seorang investor itu sekarang sangat mudah sekali, hanya tinggal membuka rekening, kemudian melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dalam waktu yang singkat Anda sudah bisa bertransaksi dengan platform di handphone atau di laptop. Jadi sekarang untuk menjadi investor itu modalnya cukup murah dan prosesnya cukup mudah. Tentunya kita di GSIMB juga siap untuk menjadi partner Bapak Ibu sekalian untuk berinvestasi di pasar modal. Dan yang keempat, investor yang sedang belajar dan telah belajar untuk berinvestasi. Nah ini investor-investor ini mereka yang sudah aktif jadi investor, dia terus belajar karena mereka berpikir hanya orang yang sudah ahli dan berpengalaman yang bisa berinvestasi, dan mereka beranggapan bahwa tidak akan bisa mengalahkan market, dan itu saya kira anggapan yang cukup bisa dipahami karena memang kita sebagai investor retail khususnya kita tidak mungkin untuk melawan market, yang kita bisa hanyalah untuk follow the trend of the market. Jadi kita ikuti saja market itu mau larinya kemana, kita manfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari market, bisa berupa dividen atau dengan capital gain. Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk di konsep inflasi. Seperti kita tahu,
di negara kita masih mengalami inflasi yang cukup lumayan tinggi. Bagi ilustrasi, di mana inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap barang-barang real ya. Kita lihat di tahun 2010 itu mie instan itu per bungkus atau per mangkok ya asumsinya itu harganya Rp1.100. Sedangkan di tahun 2020 itu harganya mencapai Rp2.600. Nah ini menunjukkan bahwa kenaikan harga lebih dari 2 kali lipat selama 10 tahun. Jadi dengan barang yang sama kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkannya. Data sebelah kanan atas itu grafik menunjukkan bahwa inflasi rata-rata ya dari tahun 2009 sampai 2019 itu mencapai 4,5%, di mana bunga tabungan hanya 1,7%. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu menyimpan uang Bapak Ibu di tabungan biasa, itu secara real uang itu terkena inflasi atau penurunan sekitar 2,8%. Oke, apa solusi agar aset kita tidak ternilai inflasi? Nah, ini kita mulai masuk nih. Gimana sih alternatifnya agar kita punya instrumen investasi agar nilai aset kita tidak tergerus oleh inflasi? Ini kita sudah sajikan beberapa instrumen investasi, Bapak Ibu ya. Ini sumbernya dari IDX datanya. Dari 2008 sampai 2021, inflasi 4%. Ini ada produk tabungan. Jadi ketika dari 2008 sampai 2021, ketika Bapak Ibu berinvestasi atau menyimpan asetnya di tabungan, itu nilainya cenderung turun ya, 87,2. Kemudian kalau emas 116, kemudian deposito 165, obligasi 192, dan yang paling fantastis ini saham kenaikannya 474,87, jadi returnnya 374%. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa saham merupakan salah satu investasi dengan potensi gain yang tertinggi dibanding instrumen investasi lainnya. Tentunya juga dengan resiko yang menyesuaikan juga ya, high risk, high gain. Kemudian keuntungan investasi di saham Bapak Ibu ya. Investasi saham artinya kita membeli aset berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan publik, perusahaan TBK, dan mengharapkan keuntungan dengan atau tanpa jangka waktu tertentu dengan cara menjual efek tersebut. Artinya kita bisa jual beli jangka pendek atau dengan menyimpan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan investasi di saham ada yang pertama kita sebut dengan capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain merupakan selisih antara nilai pembelian dengan nilai penjualan saham Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kita membeli saham Bank BRI hari ini hari Senin dengan harga misalnya Rp4.000 per lembarnya. Kemudian minggu depan itu harganya naik menjadi 4.200. Nah, ketika kita menjualnya, realisasi selisih harga Rp200 itu adalah merupakan capital gain dari selisih harga jual beli saham yang Bapak Ibu miliki. Kemudian keuntungan yang berikutnya yaitu pembagian berupa dividen. Dividen merupakan laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi perusahaan setelah membukukan laba selama setahun akan mengadakan RUPS, di mana nanti RUPS itu menentukan berapa besaran laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham
dan berapa besaran laba yang digunakan kembali untuk memperluas usahanya. Jadi itu ditentukan pada saat rapat umum pemegang saham. Kemudian dapat memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal yang relatif kecil. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu bisa mulai berinvestasi hanya dengan ratusan ribu rupiah, di mana dari nilai yang Bapak Ibu masukkan itu bisa dibelikan saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Misalnya harga saham yang dibeli harganya Rp500, dan untuk satuan lot saat ini adalah satu lotnya itu ada 100 lembar. Jadi 500 dikalikan 100 lembar. Jadi hanya sekitar Rp50.000. Itu sudah bisa untuk dapat satu lot saham ya. Kemudian yang keempat adalah likuiditas yang cukup tinggi, di mana saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek, yang saham blue chip dan masuk dalam kategori OC45, itu saham-saham yang liquid, artinya ketika kita sewaktu-waktu ingin menjual atau mencairkan saham tersebut, itu ada pembeli yang standby dan bisa dijual sewaktu-waktu. Berbeda dengan instrumen yang lain ya, misalnya properti, itu untuk menjualnya dan waktu yang relatif agak lama. Kemudian dari segi pajak, untuk investasi di saham, pajaknya cukup rendah, jadi hanya 0,1%, dan itu dipotongkan ketika Bapak Ibu melakukan transaksi jual. Jadi ketika sebagai ilustrasi, misalnya Bapak Ibu membeli saham, itu ada biayanya. Misalnya rata-rata untuk pembelian itu 0,2% dari nilai transaksi. Nah, ketika menjual ada biaya lagi 0,2 plus 0,1 adalah pajak final yang dipotong langsung dari transaksi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika melaporkan pajak itu tinggal dilampirkan saja dan tinggal dituliskan saja tanpa perlu membayar lagi karena sudah dipotong. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita berinvestasi, pilihlah perusahaan partner finansial Anda yang sudah diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi sudah terdaftar, diawali OJK, jadi aman ya Bapak Ibu ya, tidak terjerumus dalam investasi bodong. Oke, kita masuk lebih dalam lagi mengenai saham. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perseroan perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan, bahwa dengan membeli saham artinya Bapak Ibu sudah menjadi investor atau menjadi pemilik dari perusahaan tersebut senilai saham yang dipunyai. Untuk satuan beli saham saat ini adalah satu lot, di mana satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, ini konsep dasar ilustrasi gamblangnya ya Bapak Ibu. Contoh, Pak Bejo ingin memiliki usaha, ini bikin perusahaan namanya usaha bakso, di mana untuk menjalankan usahanya itu dibutuhkan modal senilai 8 juta. Di mana Pak Bejo baru memiliki dana 1 juta. Nah, dari mana dana sisanya didapat? Nah, untuk itu Pak Bejo mengajak 7 orang teman-temannya untuk menanamkan modalnya. Nah, 7 orang teman-teman Pak Bejo ini disebut sebagai investor ya. Sehingga setiap orang dalam usaha bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Jadi Pak Bejo menawarkan sahamnya kepada teman-temannya untuk usaha baksonya. Nah, seiring berjalan waktu, usaha bakso Pak Bejo berkembang pesat sehingga nilai asetnya diperkirakan jadi 16 juta. Nah, artinya para investor atau pemegang saham yang Pak Bejo ajak berpartner tadi, nilai asetnya pun naik dari 1 juta menjadi masing-masing 2 juta. Nah, ketika perusahaan tersebut sudah berjalan dan investor tersebut ingin menjual kepada pihak lain, itu bisa dimungkinkan.
Jadi konsep dasarnya ilustrasi gambarnya seperti itu ya di pasar modal. Kemudian untuk contoh perusahaan saham blue chip yang jangka panjang mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu Bank BCA. Bapak Ibu semua pasti sudah sangat mengenal dan tahu, bahkan mungkin sudah menjadi nasabahnya. Pada tahun 2000 itu Bank BCA IPO atau melakukan penawaran umum listing di bursa sebanyak 662 juta lembar saham dengan harga penawaran 1.400 dengan nilai kapitalisasi pasar 927,36 miliar. Nah, per April tahun 2022 harga per lembarnya 7.850 per lembar atau setara 39.250 karena saham ini pernah di stock split. Stock split itu artinya pemecahan nilai saham. Jadi karena agar liquid dan terjangkau dibeli masyarakat itu dipecah nilainya. Jadi per lembarnya sekarang itu 850 dengan kapitalisasi pasar 967,7 triliun. Jadi dalam 20 tahun itu naiknya luar biasa ya. 24.178 kali atau pertumbuhannya setara 23,6% per tahun. Ini contoh investasi jangka panjang value investing di saham perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Tuh. Untuk investor-investor yang ada di bursa atau di masyarakat itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama dikelompokkan berdasarkan umur, ya, yaitu usia 20 sampai 30 tahun. Pada usia ini kebutuhan yang paling mendominasi adalah dan menelan biaya seperti kebutuhan tempat tinggal. Ya, alokasi investasi disarankan untuk menyisikan dana sebesar 60-70%. Kemudian untuk usia 30 sampai 40 tahun, alokasi investasi yang ditempatkan disarankan 30 sampai 50% dari total penghasilan. Kemudian untuk usia 40 sampai 50 tahun itu disarankan disisihkan 20 sampai 30% untuk investasi. Dan untuk yang berusia 50 tahun disarankan untuk alokasi investasinya sekitar 10 sampai 20% saja. Oke, kemudian think like owner ya. Jadi sebagai investor dianjurkan untuk berpikir layaknya pemilik, ya, karena memang sebenarnya Anda ketika sudah membeli saham itu sudah menjadi pemilik perusahaan tersebut dengan presentasi sesuai dengan saham yang Anda miliki. Ketika investasi di saham tujuannya untuk jual cepat dan cari untung, dalam beberapa kasus itu bisa jualnya terlalu cepat dan hanya bersifat spekulatif market. Jadi profitnya hanya dari capital gain ya, dari jual sahamnya aja. Nah, orang yang percaya di dunia mereka tidak berpikir seperti itu. Jadi mereka berpikir untuk fokus ke earning-nya. Jadi earning-nya naik, maka harga saham pasti ikut naik. Jadi ini sifatnya lebih ke value investing, investasinya jangka panjang. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke chapter yang kedua. Kita belajar strategis ya, kita bandingkan investasi dan menabung. Contoh, Anto berumur 31 tahun dengan penghasilan 50 juta per bulan, sudah berkeluarga. Dia mulai berinvestasi 13,3% dari total penghasilannya sebanyak 2 juta sejak awal Januari. Dialokasikan kepada dua instrumen, yang pertama tabungan biasa, yang kedua saham Bank BRI. Nah, berapakah hasil dari investasi Anto di akhir tahun 2021? Dengan asumsi hasil investasi
menabung 1 bulan dan bunga di roll over atau dikurung selama 4 tahun ya, bunga 0,1% per tahun. Ini hasil tabungan 48,98 itu 128, keuntungan yang didapat sebesar 98.000. Sementara ketika diinvestasikan di saham BRI, return selama 4 tahun untuk Bank BRI, ini data yang diambil dari record technical ya, dari data bursa. Return saham Bank BRI adalah 29,3%. Keuntungan yang didapat 13,5 juta rupiah. Jadi asumsinya setiap bulan Anto menabung 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta selama dari 2018 sampai 2021. Tentunya yang perlu kita ingat bahwa saham juga adalah instrumen dengan high gain, tentunya high risk juga. Untuk itu kita perlu belajar dulu sebelum untuk memasuki investasi di dunia saham. Kemudian untuk yang chapter 3 Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk update kondisi market saat ini. Data ini disajikan oleh tim research kita. Yang pertama, proyeksi inflasi di Indonesia. Kita tahu Bapak sekalian bahwa awal September kemarin harga BBM subsidi sudah mulai naik ya, seiring harga naiknya minyak dunia, dan saya yakin ini imbasnya ke depan akan berimbas pada kenaikan nilai inflasi. Proyeksi Bank Indonesia core inflasi bisa mencapai 4,15% dan headline inflasi bisa mencapai 5,24%. Sementara forecast dari ekonomi di SCMB untuk tahun 2022 inflasinya 5%, sementara konsensus dari Bloomberg adalah 4%. Di mana sampai Juli 2022 kemarin year on year inflasinya sudah di angka 4,9% dengan core inflation 2,86% di bulan Juli 2022. Oke, ketika inflasi naik biasanya akan direspon dengan kenaikan suku bunga ini untuk menjaga daya beli untuk menjaga nilai tukar dan daya beli masyarakat ya. Estimasi dari ekonom CGSCMB masih berpeluang untuk BI rate-nya naik 2 kali lagi, 25 basis point di 2022 dan 25 basis point 3 kali naik di 2023. Jadi estimasi konsensus Bloomberg untuk BI rate tahun 2022 itu di angka 4,3%. Jadi kemudian untuk kondisi lokal mutual fund cash position ini bisa kita lihat juga yang disajikan lokal mutual fund atau dana segar yang di mutual fund itu masih 19% cash level dibanding secara histori rata-rata 13%. Jadi nampaknya masih menahan ya beberapa investor untuk memasukkan dananya di instrumen investasi. Kondisi cash tinggi ini biasanya terjadi ketika tax amnesty di 2017 dan ketika awal pandemi. Jadi investor masih wait and see ya, menahan diri untuk menunggu timing yang tepat untuk re-entry ya. Untuk para investor nampaknya masih khawatir tentang turunnya market. Jadi seperti kita lihat di grafik sebelah kanan, lokal retail, investor lokal justru posisi portonya itu cenderung naik ya. Jadi untuk kemudian lokal investor institusi itu posisinya cenderung turun, dan untuk foreign institusi itu kepemilikannya cenderung stabil. Jadi saya kira masih ada potensi yang bagus untuk dibeli.
di mana incarannya di cyclical stock yang memiliki good earning yang bagus. Kemudian kita lihat di IHSG, ini IHSG sudah premium ya dibanding di MSCI, sudah 49% per 25 Juni 2022. Di mana peak IHSG saat komoditi booming 2005-2007 itu 52% premium, dan 2009-2011 itu 55%. Jadi kondisi saat ini mencerminkan mirip dengan kondisi saat itu, di mana secara histori HSG koreksi sebelum Bank Indonesia naikkan suku bunga pertama kali. Jadi rekomendasinya pilih saham-saham yang defensif, saham-saham strong defensif dan earning yang masih tinggi. Oke, secara teknikal Bapak Ibu kita lihat IHSG masih uptrend line ya, dengan support 1 di 7.000, kemudian support 2 di 6.700, kemudian resist 1 di 7.300 dan resist 2 di 7.500. Kita lihat pergerakannya untuk hari ini naik cukup signifikan, dan saya kira sudah mulai akan mendekati di resist 1 di 7.300. Namun kita tetap harus waspada dan hati-hati ketika indeks sudah mendekati angka resist. Biasanya ketika tidak berhasil menembus akan terjadi koreksi ya, Bapak Ibu. Oke, terkait dengan strategi dari RAPBN 2023 dan resiko kenaikan BBM. Dari tim riset kita sudah menyajikan data historical infrastruktur budget. Kita lihat ya di grafik sebelah kiri dari tahun 2017 sampai 2023 forecast untuk tahun 2022 ini dimungkinkan dana infrastruktur akan ditambah 7,8% ya year on year. Jadi hal ini menjadi sentimen positif bagi saham-saham BUMN infra dan juga saham semen. Akan tetapi dengan kenaikan BBM ini menjadi berita yang kurang bagus terhadap saham-saham consumer good yang related to mass market. Oke, katalis untuk saham-saham BUMN infra kontraktor dan semen ya Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui ada rencana pembuatan ibu kota baru, di mana rencananya ada tambahan kontrak. Pemerintah berencana untuk mengalokasikan 80 triliun untuk ibu kota baru dalam 3 tahun ke depan. Tentunya ini menjadi katalis positif untuk saham-saham sektor infra dan semen. Kemudian saham-saham BUMN, kontraktor BUMN yang listing di bursa menargetkan kontrak 3-5 triliun per tahun untuk proyek ibu kota baru. Dengan record share tertinggi untuk debt equity ratio ya untuk saham-saham infra, yang dimana kemarin pembangunannya mandek karena dana dari APBN banyak dialokasikan untuk penanganan pandemi. Pada kuartal keempat tahun 2020, debt equity ratio-nya mencapai 2,5 kali, dan di kuartal pertama 2022 ini sudah kelihatan mulai turun di 2,35 kali. Nah, di mana hal ini menjadi berita positif untuk saham-saham sektor infrastruktur, dan pada tahun 2022 pemerintah berencana akan injek ke Waskita 3 triliun dan Adikarya 1,9 triliun. Ini menjadi catatan kita ya Bapak Ibu, investor saham, terutama saham-saham di sektor infrastruktur. Kemudian untuk semen, jadi Book Semen Sales, leading indikator dari top 10 performer kontraktor BUMN. Berdasarkan rolling 12 bulan, volume Book Semen naik 20% year on year di kuartal kedua tahun 2022. Oke.
Ini berikut Bapak Ibu kita lihat Adikarya versus perusahaan sejenis ya. Ini masih cukup murah sekali Adikarya ini. Target price konsensus dari beberapa perusahaan investasi ya merekomendasikan Adikarya dengan konsensus rating buy 41,7%, kemudian yang hold 58,3%. Jadi mayoritas para financial institution itu merekomendasikan hold dan buy untuk saham Adikarya dengan target price untuk 12 bulan yaitu 1023 dengan potensial return 27,1%. Kemudian yang kedua yaitu saham semen, di mana semen ini menarik ya untuk dari tim kita. Semen 3 roda atau Indosemen. Ini kita lihat konsensus dari CGS target price semen 10.100. Kita lihat konsensus rating dari perusahaan finansial sejenis itu untuk rekomendasi buy 83,3%, hold 10%, sell 6,7%. Jadi mayoritas masih memberikan saran bagus untuk buy di perusahaan semen Gresik ini ya. Semen Gresik dengan target 10.100 dengan potensial return 48%. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu tadi beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin bila ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada kami. Waktu saya kembalikan kepada Mas Wisnu sebagai moderator. Oke Pak, terima kasih parahnya. Mungkin jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, tentunya Bapak Ibu bisa langsung diskusi bareng bersama Pak Q&A ya. Jadi kita bersifat sharing ya Bapak Ibu ya. Sorry Pak Fatuli, apakah jaringan saya cukup baik Pak? Cukup Ya, jelas Pak? Sorry. cukup jelas suaranya. Oke Pak, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan seputar investasi segala macam, tentunya Bapak Ibu boleh tanyakan, termasuk menanyakan psikologi nih. Mungkin saya wakilkan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Fatoni, mungkin saya ada pertanyaan sedikit nih terkait masalah psikologi. Ini sebenarnya dari semua instrumen yang terpenting adalah psikologi sih Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatur ketika psikologi kita itu ketika melihat market sedang merah atau portofolio kita sedang merah. Nah, cara menghadapi paniknya itu seperti apa dan bagaimana dan tindakan apa yang harus dilakukan, Pak? Seperti itu. Lalu yang kedua, ketika menjadi investor pemula, Pak, ketika dia sudah mendeposit dana kurang lebih ada dana sekitar 1 juta bahkan seterusnya ya, Pak ya. Nah, lebih membeli saham itu di satu alokasi atau di beberapa saham agar portofolionya banyak dan bagaimana Pak portofolio yang baik Pak sebenarnya. Terima kasih Pak. Oke, Mas Wisnu, saya jawab pertanyaannya satu-satu ya. Jadi ada 2 pertanyaan tadi terkait psikologi investor ketika menghadapi market crash atau ketika market sedang euforia ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, psikologi trading itu merupakan salah satu kunci yang sangat penting ketika kita berinvestasi, khususnya trading di saham. Jadi yang pertama, sebagai investor yang melakukan trading, kita harus mempunyai trading plan dulu. Trading plan ketika kita memilih saham, kita analisis, kita misalnya sudah menentukan saham A. Saham A ini ada level buy, level stop loss, level take profit. Jadi ketika kita menghadapi kondisi market yang katakanlah buruk ya, yang tidak kita harapkan, kita bisa segera mengambil tindakan. Jadi kita harus bisa tenang, kita bisa melaksanakan trading plan kita dengan sebaik-baiknya.
Jadi kita tidak boleh baper ya Bapak Ibu ya kalau kita sudah investasi di market. Setelah belajar fundamental, teknikal, ketika sudah memutuskan untuk jadi trader misalnya, ketika waktunya cut, ya kita harus cut. Karena dengan cut loss itu akan membatasi kerugian ketika market turun lebih dalam lagi. Jadi kuncinya kalau investasi dan trading di pasar modal itu ya satu harus belajar dulu, kemudian yang kedua ketika sudah belajar untuk memilih saham tentukan trading plan-nya dulu. Jadi dianalisa dulu secara fundamental, ketemu sahamnya A, B, C, D, kemudian di persempit lagi, dipilih sahamnya, ketika trading kita pilih timing-timing yang tepat secara analisis teknikal, di mana kita tentukan level buy, level take profit, dan level stop loss. Dan kita ketika sudah melakukan gitu, kita harus jadi kayak semacam robot ya. Jadi jangan nanti ini masih naik lagi kok, nggak usah dijual. Nanti nggak apa-apa kalau turun kita. Nah nanti lama-lama jadi investor kepepet. Begitu Mas Wisnu ya untuk yang poin pertama terkait psikologi trading. Jadi harus tenang, harus sesuai dengan trading plan. Tidak boleh baper kalau trading di saham ya. Kemudian yang kedua, untuk alokasi portofolio dengan dana 1 juta. Nah ini menarik sekali. Ini biasanya saya menghadapi pertanyaan ini dari mahasiswa atau investor baru dengan modal yang terbatas. Apakah dibelikan satu saham atau beberapa saham? Nah, untuk investor baru ini saya sarankan tetap jangan dimasukkan di satu saham. Tetap kita pilih portofolio 2 atau 3 saja. Jadi jangan terlalu banyak juga, karena nanti kalau terlalu banyak, maintenance-nya juga lebih susah. Nah ini sekaligus untuk belajar. Ketika kita punya dana 1 juta, kita bisa belikan saham-saham yang terjangkau dengan uang itu, akan tetapi kita tetap pilih saham-saham tersebut yang bagus baik secara fundamental, kemudian untuk entry point-nya kita pakai analisis teknikal. Jadi misalnya untuk saham-saham yang BUMN misalnya, tadi kita sebutkan BUMN karya, kontraktor BUMN itu harganya kan masih relatif murah, nah itu bisa jadi saham-saham pilihan ya, bisa jadi pertimbangan, tapi tetap harus dianalisis dulu secara fundamental, kita cek kinerja laporan keuangannya, pertumbuhan labanya dan sebagainya. Kemudian ketika mau entry kita cek secara teknikal apakah ini sudah waktunya untuk masuk atau belum. Itu terutama untuk yang view tradingnya jangka pendek atau jangka menengah. Tapi kalau yang view untuk investasi jangka panjang ya tinggal disesuaikan aja dengan kondisi finansial masing-masing ketika misalnya mau nabung saham per bulan atau setiap ada uang dimasukkan, nah itu bisa disesuaikan. Tapi intinya saya garis bawahi untuk yang pertama tadi secara psikologi trading ya, itu harus satu tentukan trading plan biar tidak diombang-ambingkan oleh market, apalagi kalau lihat training plan. Kemudian yang kedua harus disiplin. Jadi ketika sudah menentukan trading plan, kapan take profit, kapan cut loss itu harus dipatuhi. Jadi kita harus disiplin kayak robot ya, jangan pakai perasaan. Kemudian yang ketiga, setelah itu semua dilakukan, nanti dievaluasi lagi apa yang menjadi kekurangan dari trading plan yang sudah kita lakukan. Gitu. Kemudian yang kedua, mengenai pembagian aset, saya tegaskan itu tergantung nanti dari tujuan atau view trading masing-masing investor. Apakah dia masih tarafnya belajar atau memang sudah settle. Kalau sudah masih belajar, bisa dibagi dari beberapa saham, misalnya 1, 2, atau maksimal 3. Karena kalau terlalu banyak akan sulit untuk mengawasinya. Itu Mas Ismi.
Oke, Pak Fatoni. Jadi memang harus konsisten juga ya, Pak. Di baratnya kalau misalnya memang kita sudah harus ngasih batasan, Pak. Ketika kita mau ngambil, kita mau take profit ataupun kita mau cut loss, kita juga udah harus konsisten dalam berinvestasi. Karena kalau misalnya kita terbawa eh, emosional kita, misalnya, oh kemungkinan besok masih naik, totalnya makin saham Masih tersebut dalam makin lagi. turun, makin dalam lagi. Itu sih yang terjadi kondisi nasabah-nasabah atau kondisi-kondisi investor saat ini ya Pak ya. Jadi Ya, betul. psikologi itu yang mereka nggak bisa tahan seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Fatoni nih. Ini kan kita menjelang akhir tahun nih Pak Fatoni. Nah, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan ini menurut Pak Fatoni arahnya kemana dan menarik nggak untuk para investor pemula untuk join atau mengikuti ISG atau masuk pada saat-saat ini Pak? Gitu. Oke, untuk IHSG ya, nah, agak buka grafik dulu. IDX Composite Index untuk saat ini, hari ini posisinya 7220, di mana mengalami kenaikan 51 poin, 0,7%. Nah, kalau secara teknikal kita lihat di indeks kita mulai rebound ya. Setelah kita tahu beberapa waktu kemarin kan berita buruk terus tuh Mas Wisnu ya yang luar ya. Kenaikan Betul. BBM, kemudian apa namanya harga komoditi yang naik tinggi, di mana itu juga berpengaruh kepada apa namanya nilai nilai saham yang di bursa. Dan secara teknikal untuk indeks kita ini sudah mengalami reversal ya, dan menariknya ketika dia nanti bisa arahnya ke 73. Jadi IHSG saat ini 7220 bisa berpotensi ke 73 dengan stock pick yang pernah kita bahas kemarin waktu di live IG, ketika market berkontraksi, saham-saham blue chip turun dan saham-saham blue chip lah yang akan paling cepat untuk recovery. Jadi untuk market akhir tahun ini saya kira cukup menarik dengan resisten 73 dan 75, dan ini sudah mulai reversal ya. Mudah-mudahan nanti volumenya bisa lanjut, dan pilihan sahamnya saham-saham yang blue chip tetap di sektor perbankan masih menarik, masih ini ada BCA, Mandiri, BRI, kemudian sektor telekomunikasi juga Telkom masih cukup solid, dan tambahan di sektor infra yang secara teknikal kemarin saya kulik beberapa sahamnya sudah mulai memperlihatkan kinerja yang cukup bagus ya, sudah mulai reversal. Jadi untuk para investor bisa dicermati untuk akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa sesuai dengan target untuk saham-saham pilihan, yaitu perbankan BUMN, kemudian telekomunikasi, dan juga saham-saham infra. Untuk komoditi saya kira karena sudah terlalu tinggi naiknya, kemungkinan akan ada koreksi ya, seiring dengan harga komoditas di luar yang sudah mulai turun juga. Itu Mas Wisnu untuk view dari kami untuk IHSG di akhir tahun ini. Oke, jadi ISG cukup menarik ya Pak ya. Sekitar kita naruh di resistennya sekitar di 7.200 sampai 7.500 ya Pak. Jadi kalau misalnya saat ini di harga sekitar 7.000-an Pak atau 7.100 ya Pak ya. Jadi harusnya sih saat ini bisa cukup menarik untuk nasabah-nasabah 7.200. Jadi 72 ya. bisa cukup menarik untuk para investor pemula untuk bisa apa namanya mengikuti alur-alurnya dan kemudian terutama di saham-saham sektor-sektor perbankan atau saham-saham LQ45 ya. Mungkin salah satu untuk mendongkrak salah satu kenaikan atau pergerakan ISG adalah dari saham-saham tersebut, dan tentunya ini masih berlangsung hingga akhir tahun ya Pak ya. Kalau tidak ada apa ya sentimen-sentimen yang seperti kemarin ya Pak ya. Ya, betul sekali Mas ini. Saya kira untuk akhir tahun ini ya, berita-berita buruknya kayaknya udah keluar semua. Kayaknya Mm-mm. ini tinggal ke recovery-nya aja. Mungkin kalau dari luar kemarin saya sempat baca artikel
Untuk Uni Eropa mungkin penentuannya di bulan November karena terkait perang Ukraina dan Rusia kan menjadikan Uni Eropa krisis energi yang cukup parah. Jadi ketika nanti November sudah kelihatan di mana arahnya, mungkin itu bisa lebih kelihatan lagi ya. Tapi kalau untuk dalam negeri kita sendiri, overall sih berita buruknya badainya sudah mulai lewat ya, sudah mulai berlalu. Tercermin dari pergerakan saham-saham berikutnya yang sudah mulai recovery juga dan indeks kita yang sudah mulai rebound lagi. Itu maksudnya. Oke, oke Pak. Ini kebetulan ada pertanyaan di kolom Q&A Pak. Pertanyaannya adalah, selamat siang Pak, izin bertanya. Baiknya jika beli saham seperti apa ya untuk pemula? Jadi lebih tepatnya lebih cocok apa nih Pak untuk investor pemula? Pasnya beli saham apa Pak? Seperti itu. Dan sektornya apa? Mungkin tadi Oke. udah dibahas, mungkin bisa disampaikan lagi ya Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk investor pemula ya, saham yang cocok untuk dibeli atau yang pas untuk dibeli adalah saham-saham yang beresiko rendah dengan pergerakan yang tidak terlalu fluktuatif karena dikhawatirkan investor pemula psikologi tradingnya belum mapan, kemudian pengetahuannya juga belum cukup mumpuni. Ketika beli saham yang fluktuasinya terlalu besar, malah nanti tidak bisa tidur ya, tidak bisa menikmati hari dengan baik. Karena saya pengalaman sudah menemui beberapa investor pemula yang beli saham hanya karena lihat running trade. Nah, itu bahaya sekali. Jadi saran saya untuk investor pemula, baca dulu, pelajari dulu, kemudian biar lebih praktis, saya sarankan untuk membeli saham-saham yang satu masuk ke LQ45. LQ45 kan pasti saham-saham yang sudah liquid ya, 45 saham liquid. Nanti dipilih lagi saham-saham dengan pergerakan yang tidak terlalu fluktuatif dengan kapitalisasi yang besar, atau bisa juga kalau secara awam itu pilih saham-saham BUMN itu mungkin secara fundamental relatif lebih aman. Gitu. Tapi nanti juga disesuaikan juga dengan capitalnya ya, dengan modalnya. Kalau modalnya terlalu kecil juga mungkin nanti nggak kejangkau untuk saham-saham biji. Jadi untuk investor pemula nanti disesuaikan dengan modalnya, pilih saham-saham yang fluktuasinya tidak terlalu besar atau tidak terlalu jauh ya naik turunnya, kemudian saham-saham dengan fundamental yang cukup mapan. Saya sarankan sih mainnya di situ dulu aja, atau investnya di situ dulu, jangan yang aneh-aneh. Dan jangan pernah membeli saham hanya karena rumor atau karena lihat running trade. Ini hijau nih, lewat terus apa nih, terus dibeli. Karena di lapangan banyak kejadian seperti itu. Nanti setelah nyangkut baru nanya, ini kok sahamnya mandek ya? Ini saham apa? Nah, kemarin belinya dasarnya apa? Nah, seperti itu harus kita hindari. Itu maksudnya. Iya Pak, jadi memang harus kenali saham dulu atau produk yang ingin kita beli ya Pak ya. Jadi kenali Betul. dulu kira-kira kita layak atau kita cari tahu dulu apa yang dia kembangkan atau dia jual. Misalnya ada berapa instrumen, maksudnya ada berapa saham yang kita mungkin sama familiar ya Pak, cukup familiar yang biasa kita gunakan. Nah, dia sudah mengeluarkan saham seperti itu. Jadi kita juga harus tahu background dari perusahaan tersebut sebelum kita membeli. Seperti itu ya Pak ya. Betul sekali maksudnya. Itu harus Oke, wajib. siap. Oke, Pak. Mengingat waktunya Pak Fatoni sudah habis, Pak. Jadi terima kasih atas sharing-sharingnya pada siang hari ini, Pak. Sampai berjumpa lagi ya, Pak ya. Oke, Thank you, Pak maksudnya. Fatoni. Thank you. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you Pak Fatoni. Oke, saat ini kita langsung masuk ke sesi 2, Bapak Ibu. Jadi tadi sesinya Pak Fatoni kita sudah sering sharing sedikit ya, dan tadi sudah ada yang bertanya kira-kira saham apa yang cukup menarik atau kita bahas perkembangan pasar ketika menjelang akhir tahun seperti itu. Dan tentunya tadi juga Pak Fatoni sudah memberikan gambaran kira-kira saham apa aja yang layak untuk dibeli atau yang cocok dibeli untuk para investor pemula seperti itu.
Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Jadi kita sharing santai aja di sini. Oke, di sini udah tertampil juga ya, Bapak. Mungkin, oh ya, sebelum saya masuk ke platform, mungkin saya tampilkan juga untuk share screen registrasi ya. Jadi Bapak Ibu yang belum jadi nasabah kita, jangan lupa untuk registrasi ya. Jadi kita juga biasanya ada kelas-kelas edukasi selain kelas pasti untuk pada siang hari, biasa kita hari Senin, kita juga biasanya pasti untuk nasabah. Jadi di hari Jumat kita infokan bahwa kita ada kelas pasti, jadi kita akan membahas terkait analisa teknikal, fundamental maupun dari platform, dan tentunya kita akan kupas tuntas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa ada gambaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar secara teknikal dan fundamental, biasanya kita ada sharing-sharing di kelas pasti tersebut. Oke Bapak Ibu, saya izin share terlebih dahulu. Oke. Nah, Bapak Ibu tentunya bisa langsung ke website kita ya, ke cgscmb.co.id, dan Bapak Ibu yang ingin membuka akun, tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini ya. Nah, ini adalah website kita, jadi Bapak Ibu bisa langsung kunjungi langsung ya. Jadi Bapak Ibu bisa catat untuk webnya di register.cgscmb.co.id. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email yang Bapak Ibu ingin daftarkan. Jadi alamat email ini kalau bisa yang aktif Bapak Ibu, karena nantinya Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi terkait user ID, password, beserta PIN ya seperti itu, dan tentunya nomor RDN yang tentunya Bapak Ibu juga untuk mendeposit dana ke rekening Bapak Ibu tersebut. Nah, nanti ini akan difotokan melalui email seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan kata sandinya di sini. Dan jangan lupa untuk konfirmasi ya Bapak Ibu ya. Lalu klik di sini dan jangan lupa untuk klik register. Dan tentunya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah klik register, nanti ada link aktivasi melalui email yang Bapak Ibu tadi sudah daftarkan, dan Bapak Ibu juga siapkan dokumen-dokumen penting seperti IKTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita mulai lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi, mohon maaf, tadi agak sedikit kendala. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan menerangkan Bapak Ibu terkait platform dari CGSMB iTrade ya, dan di sini saya akan menerangkan terkait aplikasi mobile Bapak Ibu. Jadi karena investor saat ini cukup aktivitasnya cukup padat ya Bapak Ibu ya. Jadi agar bisa seiring berjalannya dengan investasi, jadi kita juga mempublikasikan atau tutorial cara menggunakan aplikasi mobile seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan, tentunya Bapak Ibu bisa tanya Q&A, dan kita akan sharing bareng ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu belum paham terkait aplikasi baru kami atau terkait apa ya, belum tahu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A seperti itu. Oke, jadi di sini itu saya akan menjelaskan terkait new trading platform WCG SMB iTrade. Lalu kedua itu ada login screen Bapak Ibu. Yang ketiga ada temanya. Jadi
mungkin yang Bapak Ibu join pada siang hari ini yang masih menggunakan aplikasi lama hanya bisa menggunakan satu tema ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi baru kita bisa menggunakan dua tema. Lalu saya tampilkan juga untuk cara menggunakannya atau bertransaksinya seperti itu. Lalu portofolionya saya akan jelaskan definisinya. Lalu chartingnya nih Bapak Ibu juga bisa melihat chartnya maksimum berapa kalau misalnya menggunakan aplikasi mobile, dan tentunya kita di menu terakhir itu adalah menu watchlist seperti itu yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan juga untuk memantau saham-saham pilihan Bapak Ibu sebelum Oke, jadi sesuai judulnya ya, kalau kita lihat di sini ada aplikasi lama dan aplikasi baru seperti itu. Jadi tentunya Bapak Ibu kalau misalnya cek langsung di App Store maupun Play Store, bisa langsung cek untuk aplikasi baru kita dan aplikasi lama kita. Dan ketika Bapak Ibu nanti registrasi tadi dan memilih full online, maka Bapak Ibu langsung diarahkan ke aplikasi terbaru. Dan untuk ke full service, Bapak Ibu nanti diarahkan langsung menggunakan aplikasi lama seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cek langsung ya untuk aplikasi kita. Ini adalah ikon aplikasi lama kita dan ini adalah ikon aplikasi terbaru kita seperti itu. Oke, jadi ini adalah login screen ketika Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi terbaru ya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menerima user ID, password beserta PIN, maka Bapak Ibu bisa langsung login saja, langsung memasukkan user ID-nya di kolom username dan jangan lupa untuk memasukkan passwordnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk me-remember me, jadi ketika Bapak Ibu logout dan ingin login lagi tidak perlu repot-repot memasukkan user ID-nya kembali seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu ketika klik login, nah nanti Bapak Ibu langsung diarahkan untuk mengganti password dan PIN sesuai keinginan Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu lebih gampang mengingatnya karena biasanya kiriman password dari kita itu apa namanya sedikit agak susah diingat ya. Maka Bapak Ibu nanti langsung diarahkan untuk merubah password beserta PIN-nya. Dan ketika Bapak Ibu sudah merubah password dan PIN-nya sesuai keinginan Bapak Ibu, maka inilah tampilan awal di aplikasi mobile. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan awalnya. Jadi yang ditampilkan adalah daftar data market ya. Dan di sini kita lihat di sini ada market, ada menu top stock dan running trade seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah komposisi ini adalah IHSG, indeks harga saham gabungan, dan ini akan bergerak secara real time Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu untuk mengganti temanya seperti ini, dan ini adalah tampilan untuk tema gelap dan ini tema untuk tampilan yang terang seperti itu ya. Cara menggantinya sangat mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik di pojok kiri atas ini ke menu setting dan nanti Bapak Ibu bisa diarahkan ke menu live maupun dark untuk merubah sesuai keinginan Bapak Ibu seperti itu. Dan jadi kita di sini mengikuti era zaman ya. Jadi mungkin smartphone Bapak Ibu saat ini juga sudah bisa menggunakan tema gelap dan terang. Dan tentunya kalau misalnya di aplikasi kita, kita juga sudah bisa melakukan seperti itu. Jadi tergantung kenyamanan Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, untuk melakukan transaksi juga Bapak Ibu langsung diarahkan ke menu trade ya di pojok kanan bawah ini. Dan ini adalah menu order book-nya seperti. Nah, ini adalah menu order book-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung men-search sahamnya. Bapak Ibu di kaca pembesar ini, dan itu Bapak Ibu bisa sahamnya kira-kira Bapak Ibu ingin membeli saham apa seperti itu ya. Misalnya contoh ini saham Sido. Tetapi ini bukan merekomendasi, tetapi ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu sudah klik salah satu sahamnya, Bapak Ibu bisa melihat harga bid maupun harga offer dengan klik tanda panah ke bawah seperti ini ya. Dan nanti itu akan menampilkan harga bid maupun offernya seperti itu. Nah, ketika sudah cocok nih harganya, Bapak Ibu bisa langsung klik dalam salah satu harga kolom price itu akan menyesuaikan Bapak Ibu. Dan tentunya tinggal memasukkan jumlah lotnya aja kira-kira ingin memasukkan jumlah lot berapa. Nah, kalau misalnya satu lot itu adalah 100 lembar saham. Nah, ketika sudah cocok untuk berapa lotnya, sesuai dana yang tersedia di RDN Bapak Ibu, langsung klik buy di sini dan nanti langsung muncul confirm order seperti ini. Nah, di sini ada detail untuk konfirmasi ordernya ya. Di sini ada price-nya, jumlah lotnya, bahkan order value-nya. Ini adalah dana yang harus didebit untuk dari dana RDN, dan jangan lupa untuk memasukkan PIN tadi yang sudah diganti oleh Bapak Ibu ketika pertama kali login yang sudah merubah password maupun PIN. Dan jangan lupa untuk mengklik konfirmasi order di sini. Nah,
Ketika sudah konfirmasi order di sini, yang berarti transaksi Bapak Ibu sudah berhasil seperti itu ya. Untuk melihatnya status dari transaksi Bapak Ibu bisa klik di kotak kecil ini, di garis kurang lebih 3 dan nanti diarahkan untuk ke recent order atau order list seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat order list sedikit ada perbedaan dengan aplikasi lama. Kalau di aplikasi lama itu hanya muncul untuk kalau misalnya match itu cuma M saja dan open itu cuma O saja, kalau reject itu cuma R saja. Tetapi kalau di aplikasi terbaru tentunya untuk lebih memudahkan ya Bapak Ibu untuk membaca status, maka kita lebih detail lagi dan tentunya kita ada variasi warna untuk lebih memudahkan membacanya seperti itu. Jadi karena kita diperuntukkan juga untuk nasabah baru, jadi kita lebih konsen ke situ untuk lebih memudahkan Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasi kita seperti itu. Lalu kita juga menampilkan untuk cara jualnya kurang lebih sama di order book juga dan ini bisa digeser kiri atau kanan untuk melakukan jual ataupun beli. Dan tentunya ini kita langsung masukkan aja ya untuk jumlah lotnya seperti itu dan harganya Bapak Ibu ingin di harga berapa. Nah, kalau kita perhatikan di sini metode yang saya pakai adalah saya ingin langsung transaksi tersebut langsung match seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebelumnya, kalau saya ketika membeli, maka saya ingin di harga over. Harga antara penjual dan pembeli saling bertemu dan akhirnya itu menjadi harga yang match seperti itu. Kebalikannya Bapak Ibu, misalnya ketika Bapak Ibu melakukan penjualan dan saya langsung memasukkan harga bid seperti itu agar saya bisa langsung kejual dari saham tersebut di portofolio. Jadi caranya juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu bisa ketika menjual ingin mau di harga yang sesuai diinginkan atau yang lebih mahal dan tentunya Bapak Ibu juga bisa melakukan pembelian yang cukup relatif murah, maka Bapak Ibu juga perlu yang namanya mengantri terlebih dahulu seperti itu agar Bapak Ibu bisa mendapatkan harga jauh lebih murah ketimbang Bapak Ibu membeli di harga yang cukup tinggi seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu juga bisa langsung memasukkan jumlah lotnya dan harganya dan di sini juga ada konfirmasi dan klik langsung confirm order di sini. Nah, ketika sudah klik di situ, maka kalau kita lihat di sini juga ada pop-up notifikasi juga ya di atas. Jadi ketika Bapak Ibu ke menu yang lain, maka Bapak Ibu bisa langsung melihat dari hasil transaksinya seperti itu. Nah, tentunya kita juga ada transaksi di menu code juga ya. Jadi kalau kita lihat di gambar 1 dan di gambar 2 ini sedikit ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau di poin nomor 1 itu hanya muncul untuk opsi buy aja di saham MGA. Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut di portofolio, maka hanya muncul opsi buy-nya aja. Kalau di poin nomor 2 itu ada saham MPPA, yang itu ada opsinya buy dan sell, yang berarti Bapak Ibu memiliki saham tersebut di portofolio, jadi Bapak Ibu melakukan pembelian saham tersebut kembali, atau Bapak Ibu bisa menjual keseluruhan aset saham tersebut yang ada di portofolio, seperti itu. Nah, ini adalah fitur yang sangat biasanya digunakan oleh para investor atau para trader ya, yaitu adalah menu amen dan withdraw. Nah, kegunaannya itu adalah Bapak Ibu bisa merubah harga atau mengurangi lot dan menambah lot ketika Bapak Ibu ingin menyesuaikan kira-kira atau merubah transaksi Bapak Ibu seperti itu. Dan pastikan transaksi tersebut masih open ya, karena kalau misalnya sudah match seperti itu ya, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan amen kecuali Bapak Ibu transaksinya partial match seperti itu. Jadi kalau partial match itu sebagian sudah match dan sebagian itu sedang masih mengantri atau belum match ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melakukan amen order seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa meng-cancel transaksi tersebut dan pastikan transaksinya masih open, maka Bapak Ibu bisa melakukan withdraw order untuk transaksi yang kira-kira Bapak Ibu ingin cancel seperti itu. Nah, ini adalah menu portofolio Bapak Ibu. Jadi di sini adalah rekapan hasil aset Bapak Ibu di akun di CGSMB iTrade atau di CGSMB Sekuritas Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 6 definisi dan mungkin saya akan menjelaskan satu dari poin 1 hingga poin 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada portofolio itu adalah total aset yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu saham Goto dan value dari MPPA itu kita akumulasi maka portofolio value-nya sebesar 3.949.600 seperti itu. Lalu di poin nomor 2 itu ada unrealized profit, yaitu adalah total keuntungan atau kerugian secara keseluruhan aset. Jadi itu adalah total
ketika lagi profit, maka itu adalah terakumulasi dari semua aset Bapak Ibu yang ada di portofolio. Begitupun Bapak Ibu sedang rugi, maka di situ akan terakumulasi juga kerugiannya berapa seperti itu. Seperti di gambar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Maka kalau misalnya kita akumulasi dari kerugian dari saham Goto dan MPPA, maka unrealized profitnya kurang 188.400 seperti itu. Lalu di poin nomor 3 itu ada simbol Bapak Ibu, yaitu adalah kode emiten atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Lalu selanjutnya itu ada price Bapak Ibu, yaitu adalah harga saham di market. Jadi di bawahnya kode emiten itu ada harga dan itu akan bergerak secara real time, naik atau turunnya, dan tentunya aset Bapak Ibu juga akan mengikuti dengan harga tersebut. Lalu di poin nomor 5 itu ada gain atau loss Bapak Ibu, yaitu adalah total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham Bapak Ibu. Jadi kalau saham Goto kerugiannya itu di 134.000 dan MPPA kerugiannya di 54.400. Lalu yang terakhir itu ada net balance Bapak Ibu, yaitu adalah total lot saham yang Bapak Ibu miliki, dan itu terlihat ya kalau Goto kepemilikannya adalah 100 lot dan MPPA kepemilikannya sebesar 8 lot seperti itu. Lalu kita bergeser di account summary ya. Jadi di sini ada 4 definisi yang mungkin saya akan jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah buying power. Buying power adalah batas atas nilai transaksi beli Bapak Ibu. Jadi buying power ini adalah ketika Bapak Ibu mendeposit dana sebesar contohnya ya 1 juta, maka buying power akan terupdate atau akan berubah menjadi 5 kali dana cash, yaitu sebesar 5 juta ketika Bapak Ibu mendeposit sebesar 1 juta seperti itu. Dan ini digunakannya untuk ketika Bapak Ibu ingin membeli saham tertentu, tetapi dananya kurang mencukupi di RDN, maka Bapak Ibu bisa menggunakan buying power tergantung dari haircut-nya juga ya. Kita perhatikan juga, maka Bapak Ibu buying power berapa persennya seperti itu. Lalu di poin nomor 2 itu ada holding market value, Bapak Ibu. Ini sama dengan di portfolio value, yaitu adalah nilai saham yang dimiliki Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Jadi ketika portofolio Bapak Ibu salah satunya value-nya turun, maka holding market value-nya juga ikut turun seperti itu. Dan ketika dari aset Bapak Ibu meningkat, maka holding market value-nya juga akan ikut meningkat. Lalu di poin nomor 3 itu ada total aset, yaitu adalah total nilai aset dari dana dan saham Bapak Ibu. Nah, itu adalah akumulasi dari holding market value ditambah dengan current balance. Maka kalau kita lihat di sini, total asetnya sebesar 4.053.861 perak seperti itu. Lalu di poin nomor 4 itu ada current balance, yaitu adalah jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian, maka current balance-nya akan langsung terupdate berkurang. Dan ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka current balance-nya akan bertambah seperti itu. Lalu di poin nomor 5 itu ada available cash balance, yaitu adalah jumlah dana yang tersedia di RDN. Nah, ini adalah acuan ingin melakukan penarikan dana. Jadi misalnya Bapak Ibu butuh dana cepat yang ready untuk melakukan penarikan dana. Nah, Bapak Ibu bisa sebagai acuannya kolom atau di menu di available cash balance seperti itu. Dan tentunya ini juga ada juga di ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana di menu withdraw ya, seperti itu. Lalu di poin nomor 6 itu ada kredit limit, yaitu adalah jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, di poin 7 dan 8 ini sebenarnya definisinya sama Bapak Ibu. Jadi saya akan menceritakan atau menjelaskan secara kesatuan ya, yaitu adalah nilai transaksi beli atau jual yang masih belum match pada hari bursa berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu transaksi salah satu saham seperti itu, maka transaksinya belum match, maka di open buy atau sell itu akan muncul value-nya seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu membeli saham PT ABCD sebesar 1 juta, maka di kolom open buy maka akan muncul value-nya sebesar 1 juta. Begitupun ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka akan muncul value-nya sebesar 1 juta seperti itu. Nah, kalau di poin nomor 9 dan 10 itu ada sell dan buy, yaitu adalah nilai transaksi jual atau beli yang sudah match pada hari bursa berjalan. Jadi tadinya yang transaksinya masih open, ketika sudah match maka akan muncul sejumlah value-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada di kolom B itu sebesar 2.746.200. Nah, ini akan menghilang ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle atau transaksinya sudah penyelesaian di T+2. Seperti itu. Nah, begitupun juga Bapak Ibu ketika melakukan penjualan, maka polanya sama ketika Bapak Ibu melakukan pembelian. Seperti itu.
Lalu di nomor 9, di nomor 11 itu ada for sale, yaitu adalah nilai outstanding yang sudah T+4 dan perlu dijual. Nah, yang tadi saya udah bahas ya, untuk penarikan dana atau fitur cash withdraw ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke menu portofolio. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke menu withdraw di sini dan jangan lupa untuk dananya kira-kira ingin ditarik berapa seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masukkan dananya, misal contoh available cash balance-nya saya itu di 91.000 dan saya masukkan aja dananya sekitar ingin melakukan penarikan dana sekitar 91.000. Nah, ketika klik submit di sini nanti muncul konfirmasi seperti ini dan jangan lupa untuk klik yes. Dan ketika itu Bapak Ibu juga bisa melihat hasil transaksinya atau hasil penarikannya itu di menu withdraw history seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat hasil dari penarikan maupun deposit ke RDN Bapak Ibu seperti itu. Dan tentunya ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dan dananya ingin masuk di hari yang sama, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat. Maka dana akan masuk di hari yang sama ketika Bapak Ibu melakukan seperti itu. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana pada pukul atau di atas jam 9.30 waktu Indonesia Barat, maka proses penarikan Bapak Ibu di withdraw history itu menjadi pending dan dana akan diproses di keesokan harinya seperti itu. Terutama di hari bursa berjalan ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penarikan di hari Jumat di atas jam 9.30 maka kita akan memproses penarikan Bapak Ibu di hari Seninnya yaitu adalah di hari bursa selanjutnya seperti itu. Dan untuk minimum penarikan dana Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana sebesar 50.000 seperti itu. Nah, ini menu history chat yang Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi aplikasi mobile itu cukup terbatas. Kalau misal di aplikasi web dan desktop itu Bapak Ibu bisa melihat sampai maksimum dari pergerakan saham tersebut. Nah, kalau misal di history chat itu maksimum hanya sampai bisa 2 tahun ke belakang seperti itu. Dan di sini kita juga sudah siapkan beberapa indikator dan tentunya mungkin Bapak Ibu belum terbiasa atau belum mempelajari indikator untuk analisa teknikal. Jangan khawatir ketika Bapak Ibu sudah jadi nasabah kita, maka kita biasanya ada membahas terkait indikator-indikator yang tentunya akan dibahas oleh tim research di kelas pasti untuk nasabah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuka akun dan sudah jadi nasabah, kita akan informasikan kelas-kelas kita ya. Seperti itu dan kita juga tersedia juga di website kita dan Bapak Ibu bisa melihat jadwal-jadwal kelas edukasi kita seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada menu favorit, jadi Bapak Ibu bisa memantau saham-saham pilihan yang Bapak Ibu ingin pantau. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke menu watchlist dan klik menu favorit dan klik tanda tambah ini kira-kira Bapak Ibu ingin memasukkan saham apa saja yang ada di menu favorit seperti itu. Dan ketika sudah kebanyakan nih, tentunya Bapak Ibu juga bisa menghapus saham tersebut di menu favorit. Diklik kanan di sini dan nanti akan muncul untuk lambang untuk dihapus ya dan tentunya Bapak Ibu bisa menghapus saham tersebut di menu favorit. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan jangan lupa untuk media kami seperti Instagram, Twitter, Spotify, TikTok, Facebook, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan Telegram kita. Karena banyak informasi-informasi lainnya terkait program kita, promo-promo kita, atau seputar pasar modal Indonesia secara update, biasanya kita akan sampaikan di sosial media kita juga. Dan tentunya biasanya kita ada live Instagram juga ya, di setiap jam 8 pagi, yaitu adalah BTS, berita tentang saham yang terkait, kita akan membahas kupas tuntas terkait saham-saham atau update market yang terjadi pada hari ini seperti itu dan biasanya itu akan dibahas oleh tim retail riset kita terkait seputar apa namanya perkembangan pasar di pasar modal seperti itu. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sebelum kami tutup? Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan sudah join di kelas pasti bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu dan salam investasi. Thank you Bapak Ibu.